Revina Trihandayani. Iya, betul. Oke. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau podcast, temanya adalah Dreams Agent Furnish Indo Property. Oke. Jadi, kenapa sih kita buat ini? Jadi kan ini usaha adalah usaha blessing. Ya, kamu harus tahu ya, ini Iya. adalah usaha blessing. Apa sih maksudnya usaha blessing? Kadang ketika kita mikir, oh suatu deal line ini masih jauh gitu kan, kayaknya masih jauh deh ini mah. Tahu-tahu itu besok lusa teh terjadi transaksi gitu. Iya, Pak. Tapi yang kita mikir di depan mata udah bakal ngasilin gitu ya, ternyata masih lama gitu. Iya. Nah, jadi kamu tuh usaha ini memang penuh dengan mujizat. Nah, jadi kamu harus buat ini juga gitu, harus buat tujuan. Karena banyak orang bekerja keras di dunia ini, tapi nggak sukses. Gara-gara nggak punya tujuan. Iya, betul, Nah, Pak. idealnya kayak gitu Iya. kan. Nah, contohnya gini lah, kalau kamu mau ke Jakarta, pasti kan kamu ngaturin yang namanya strategi kan. Kamu Iya, lewat betul. mana aja nih, kalau dari tempat ini mau ke Jakarta. Kamu kan bakal lewat yang namanya Jalan Muhammad Ramdan, Iya. Muhammad Toha, terus masuk ke tol Muhammad Toha, terus masuk ke Cipularang, baru sampai Jakarta kan. Iya, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak punya tujuan, bingung kan? Bingung. Pak, saya mau kemana? Terserah. Ya bingung kita Iya, Pak, kan. betul. Gitu, makanya kita susun nih yang namanya dreams ini atau tujuan kamu loh. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Tujuan tahun ini aja dulu. Iya, Oke, sekarang kan masih awal tahun nih, Iya. Revina ya. Makanya kita enak nih buat nyusun yang namanya target Iya, betul. intinya. Gitu, makanya kita buat dreams ini. Nah, kira-kira, nah ini kita susun ya. Iya. Kamu punya dreams apa aja sih? Selama tahun 2024 aja. Kira-kira apa yang mau kamu kejar gitu? Sampai nanti akhir tahun, Pak. Iya, sampai Desember akhir, 31. Jadi yang pertama ya, Pak ya, buat saya tuh saya butuh buat biaya kuliah gitu, Pak. Oh, kamu masih kuliah? Masih, Pak. Oh, kuliah Iya, di mana? Kuliah di UPI Bandung. Oh, UPI. Iya, Oke. betul. Itu saya sekarang semester 6, Pak. Saya butuh biaya buat kuliah tuh sekitar 5 sampai 10 juta. Itu total. Iya, itu buat bayar keperluan kuliah sama yang lain-lainnya, karena kan orang tua saya udah pensiun. Jadi saya tuh harus punya penghasilan sendiri gitu, Pak. Sedangkan untuk kuliah tuh sekarang butuh sekitar 5 sampai 10 juta itu buat bayar kuliah dan buat misalkan hal yang lainnya gitu di lingkup kuliah gitu, Pak. Gitu. Di lingkup kuliah 5 sampai 10 juta. Kita ambil pahitnya aja, 10 Iya. juta aja lah ya. Iya, oke, 10 juta tuh buat setahun. Buat setahun, Pak. Itu misalkan saya butuh untuk beli buku atau segala macam gitu, Pak. Murah ya? Karena kan maksudnya SPP saya UKT saya itu ada di angka 5 juta. Saya tuh 5 juta setahun? 5 juta satu semester, Pak. Oh, 6 bulan. Oh, berarti kalau setahun? Setahun 10 tuh dong? berarti 10. Iya. Oh, berarti buat biaya kuliah segini kurang tuh? Iya. Cuman kan maksudnya saya tujuannya ya untuk biaya kuliah dan lain-lain. Takutnya kalau saya ngisarin kebesaran gitu, Pak, takutnya target saya itu adanya di 10 juta gitu, Pak, gitu. Oh, sebenarnya nggak masalah, Revina, karena kan yang namanya cita-cita mah harus tinggi langit. Kata Iya. Soekarno kan, Iya. cita-cita itu tinggi langit. Jadi kalau kamu misalnya jatuh pun masih ada di langit-langit gitu. Iya. Berarti kalau misalkan saya tambahin lagi nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Iya. Coba kita rinci ini sekarang untuk biaya kuliah. Kamu butuh berapa? Saya tuh UKT berarti 1 tahun ya, Pak ya. Berarti saya butuh sekitar 10 juta, 10 juta 10 juta mentok, Pak. Sisanya saya buat beli kayak perlengkapan lain kayak Total buku. berapa deh? Total. Total dari kan setahun ada 2 semester ya, Pak ya. Total tuh sekitar 20 kurang, Pak. 20 juta kurang untuk bayar UKT dan 20 juta kurang. Nah gini, asumsi gini lah, kan kita kan pasti minta yang namanya harapan tuh ke Tuhan, bener kan? Nah ini biar Tuhannya Bingung. nggak bingung Iya. gitu. Berapa bro lu butuhnya gitu maksudnya? Coba berapa?
Kasar aja, nggak mau. Kelebihan lebih bagus. kasarnya 20 Pak. 20. Iya. Oke, berarti totalisasi untuk biaya kuliah 20 juta Iya, ya. 20. Oke, terus Terus kan kemarin-kemarin tuh sebelum lagi libur Pak, orang tua kan udah pensiun, sedangkan ada kebutuhan dan mungkin saya tuh pengen apa gitu kan. Saya tuh kemarin tuh ada pinjaman online Pak. pinjol. Nah terus Ini kayak ini ya, kayak pengakuan dosa. sebenarnya saya agak ini Pak, agak ragu gitu Pak untuk ngobrol kan dengan Bapak, tapi kan harus punya tujuan dan target apa aja gitu. Mungkin kemarin saya pinjamnya sekitar 5 juta. Tapi harus bayarnya tuh sekitar 8.500.000 Pak. Itu Oke. selama 9 bulan. Oh, oke. Iya. Maksudnya sekarang belum kebayar berarti? Belum. Oh, belum. Iya. Berarti 8 jutaan? Iya. 8 juta setengah? Pak. Oke. Terus apa lagi selain pinjol? Pay letter? Enggak ada, Oh, itu nggak ada? doang. Itu aja? Oh, Iya. Oke. Pinjolnya kemana? Ke ada kami Pak. Oh, ada kami. Iya. Oh, ada kami. Ada kami, Anda punya utang. Oke, siap. Oke. Lanjut, apa lagi? Iya. Terus kebetulan tuh saya pengen kan orang tua punya cita-cita Pak gitu. Pengen kebeli rumah yang di sekarang tuh kan saya tempat tuh ada di Jalan Pajajaran situ, Jalan Muhammad Yunus itu Pak. Nah, tapi rumah yang sekarang tuh masuk gang, maksudnya masih sederhana gitu Pak. Nah, cita-cita orang tua saya tuh pengen kebeli rumah yang di pinggir jalan situnya Pak, ada yang dijual. Nah, kisaran dijualnya tuh 800 sampai 1 M Pak itu. Murah ya? Iya, itu tuh tapi rumahnya tuh cuman rumah doang, nggak ada dalamnya tuh nggak ada furniture lain Pak, jadi cuman bangunan rumah doang. Nah, orang tua denger dari ownernya sendiri tuh dijual sekitar 800 sampai 1 M-an Pak di situ. Bukan jalan besar itu Pak, tapi kayak jalan besar masuk lagi gitu, kayak masuk ke komplek gitu, bisa satu mobil gitu masuk. Oh, oke. Jalan apa ya? Jalan Muhammad Yunus Pak. Oh, di Muhammad Yunus, ya. Iya. Di pinggir jalan situ ada yang jual rumah gitu Pak, ownernya. Nah, kisaran 800 sampai 1 M itu masih kasar, gak tahu ya budgetnya berapa gitu Pak. Cuman orang tua tuh cita-cita pengen beli rumah di situ karena mungkin ya kan di kota gitu Pak, jadi dekat kemana-mana aksesnya. Nah, berarti kamu pengen beli rumah di daerah Muhammad Yunus. Iya betul Pak, di pinggir jalannya. Berapa kira-kira kamu butuh? Berarti pahitnya gitu Pak ya? Iya, jangan manisnya pahit. Oke, berarti berarti kan 1 M-an? 1 M-an Pak. 1 M, oke. Terus apa lagi? Udah, terus saya juga kan motor udah pengen diganti ya Pak ya. Kenapa masih bagus? Enggak, maksudnya orang tua juga di rumah kan butuh motor, sedangkan itu motornya milik orang tua tapi dipakai saya. Tapi saya tuh pengen kebeli motor yang milik pribadi gitu Pak. Oh, motor apa kalau boleh tahu? Vespa Pak. Vespa. Vespa warna Putih. Tahun Belum tahu sih Pak tahunnya mah, cuman spesifiknya karena mah beda-beda loh. Tahun 2001 sama 2024 tuh harganya beda pasti. iya Pak, Iya betul. kan? Nah, kamu pengen Vespa yang warna putih tahun berapa? Mungkin di tahun sebelumnya, mungkin tahun 2023 atau 2023, berarti keluaran terbaru ya. Harga berapa tuh? Saya tuh kemarin tuh ngelihat harganya tuh di 50,4 juta. Oke, 50, 7,4 juta. 7,4 juta. Iya. Oke. Terus apa lagi? Terus saya juga pengen
ngegapai cita-cita orang tua kan pengen umroh atau naik haji gitu dari dulu. Budgetnya pas saya lihat tuh ada di sekitar 40 juta satu orangnya. Oh, umroh plus ya. Ya, umroh haji plus berarti. Iya, Ya. betul. Oke, berarti Madinah sampai ke Mekah. Mekah, berarti dua-duanya kan dikunjungin. Iya. Oke. Berapa sekitar? 80 jutaan 80 berarti jutaan buat berdua ya. buat berdua ya. Oke, berdua. Oke. Karena cita-cita orang tua dari Nggak dulu. apa-apa, nggak apa-apa. Cita-citanya kan mulia berarti Iya. kan. Iya. Iya. Terus apa lagi? Nggak apa-apa, semua aja keluarin dulu. Paling terakhir sih Pak, sama pengen kebeli ganti gitu iPhone Pak, HP iPhone yang iPhone 13 tuh kapasitas Pro Max atau yang biasa? yang biasa Pak. Oh, Itu biasa. di kapasitas 128 atau 128 56 giga sekitar 10 sampai 13 jutaan. Berapa? 10 sampai 13 juta harganya. 13 juta lah ya. Iya, gitu Pak. Apalagi? Udah Pak, itu yang pengen saya capai di tahun ini. Oh, oke. Iya. Biaya kuliah, beresin pinjaman, Iya. terus, nah gini, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gue ulang. Di situ ada juga kan listnya kan? Iya. Nah, yang kamu mau prioritasin dulu deh, apa dulu? Paling saya pengen untuk biaya kuliah sama lunasin pinjaman online Pak. Biaya kuliah sama pinjaman online. Iya, paling. Berarti yang kamu mau prioritasin adalah dua ini dulu. Iya. Oke. Ambil 3 deh yang kamu mau prioritasin 3. apa aja. Tapi susah ya Pak ya kalau misalkan untuk kebeli rumah. Paling motor, lunasin pinjaman online sama biaya kuliah paling itu. Ya istilahnya mah yang urgent dulu. Yang urgent dulu ya? Yang urgent dulu. Jadi kamu tuh yang urgent dulu. Jadi bisa kalau ini beres, kamu tuh bisa lebih hidup gitu. Oh, Intinya itu. Oke, berarti Oke. rumah Pak, rumah sama rumah lunasin pinjaman online dan biaya kuliah paling itu yang urgentnya Pak. Oh, omong rumah urgent. Eh, Misalnya tahun ini nggak kebeli tuh rumah, Iya, masih hidup kan? masih, tapi sekarang tuh kebetulan tuh kan orang tua sekarang tuh kan ngontrak di Oke. di Mama Junusnya karena punya rumah tapi jauh Pak, jauh ada di Ranca Ekek. Nah, sedangkan saya bersama kakak-kakak dan orang tua tuh pengen hidupnya tuh di kota gitu Pak, karena emang lebih aksesnya kemana-mana dekat. Kebetulan ayah juga ketua RW kan Pak. Iya. Jadi pengen dekat gitu di situ karena kan harus ya suka banyak yang nelpon Pak. Jadi keinginan tuh punya rumah yang di sekitar sekarang yang di Jalan Muhammad Yunus. Jadi untuk kontrakan juga agak pusing sekarang orang tua karena kan udah pensiun. Kontrakan tuh 20 juta per tahun. Jadi pengennya tuh bisa kebeli rumah sendiri gitu Pak di daerah situ. Gitu Pak. Jadi ya. Oke. Rumah daerah situ nggak cuma satu kan? Iya, Ada beberapa dong. Ada beberapa Pak. Oke. Kayak gitu paling. Atau kalau misal ya sebenarnya sih masih bisa perpanjang juga kan kontrak. Gimana kalau biaya kuliah dulu, pinjaman online-nya sama motor dulu deh. Kita coba fokusin tahun ini. Iya, boleh Pak. Oke. Jadi totalnya kan sekitar ini kan pinjaman anggap 8,5 juta. Terus motor 57 juta. Total berarti sekitar 65 juta. Iya. 65 sama biaya kuliah. Berarti sekitar 80. 85 juta. Iya. Oke. Sama ganti handphone ya. Oke. Sama ganti handphone deh ya. Boleh, Oke. Pak, boleh. Coba kamu kejar dulu 4 ini deh. 4 itu. 4 ini kamu kejar. Oke. Nanti uangnya kamu harus beli ini tetap. Iya Pak, iya pasti. Ya kan? Iya. Jadi totalnya kan sekitar 100 jutaan. Iya. Oke, jadi target kamu selama tahun ini kejar itu dulu, 100 juta dulu. Oke. Oke, biar kekejar nih. Nah, oke. Nah,
Kalau kamu butuhnya adalah 100 juta, berarti kan komisi rata-rata itu kan kalau jual beli sekitar 2% kan? Oke, kita balik nih. 100 juta dikali 2 berarti 200 juta kan? Iya, betul, Pak. 200 juta, dibagi 2 berarti berapa? 50 juta kalau dibagi 2. Coba kita lihat kalkulator dulu. Coba, salah bro, di sini. Nah, nah misalnya, oke. Oke ya, misalnya tadi itu 100 juta, kamu butuh berarti 100 juta tahun ini ya, Iya. kamu kerja 100 juta dulu. 100 juta sekarang dibagi 2% berarti. Coba dibagi 2%. 50. Berarti 5 miliar. Oh iya, 5 Oke, miliar. 5 miliar. Nah, kamu kan pembagian sama kantor 50-50 dong, ya kan? Berarti kamu ngejarnya kali 2, Berarti ini 10 kali M. 10 M. Berarti omset 10 miliar terus kamu kejar. Iya. Oke, sekarang kan bulan Februari. Iya. Berarti selama berapa bulan nih sampai bulan Desember? 11. Berarti Bagi 11. 10. Iya. Oke. Berarti kalau sama Februari 11, Pak. Oke, dihitungnya. 10 lah biar Iya, gampang. oke. Bagi 10. Berarti tiap bulan kamu harus ngejar kurang lebih omset 1 M. Ini bukan penghasilan ya, tapi omset. Jadi goal 1 miliar tiap bulan. Gitu. Kamu tuh ngejar berarti wilayah mana nih si trade areanya? Pasir Kaliki, Pajajaran, sama tadi Pak Alex bilang saya ke Setiabudi suka jadi atas. Nah, ini make sense sih kalau Iya. menurut saya. Berarti kurang lebih kamu goal antara 1 cukup sih. 1 cukup. Tapi jual beli ya. Iya. Jadi kamu, ya sekarang kan kita gini, saya mau nyusun strategi untuk mencapai goal setiap bulan 1 M. Nah, berarti harus jual beli. Iya kan? Iya. Tapi kamu jangan lewatin juga sewaan, it's okay. Cuman kamu lebih fokusin ke yang jual beli. Oke. Gitu. Kamu harus dapetin sebulan itu sekali goal. Minimal 1 miliar. Minimal 1 Ya kalau 1 goal 1 M. Kalau 2 berarti 500 juta gitu. Oh iya, 500 juta. Ya kan? Ya pokoknya totalnya 1 M tiap bulan. Kalau 1 M kan kali 2% berarti 20 juta kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau 20 juta kaliin 5. 5 Udah 1 M. udah berapa tuh? Kali 10, kali 10. 200 juta kan Iya. penghasilannya. Kan 50-50 sama kantor. Berarti kecapai itu setahun. Nah, intinya yang kamu harus kejar adalah 1 M dulu tiap bulan. Tiap bulan. Untuk goalnya. Bisa kamu kejar nih. Biar bayar kuliah, pinjaman, Vespa, sama motor, sama iPhone. Iya. Kejar 100 juta nih total. Ya, Oke, Pak. gitu. Jadi itu yang harus kamu kejar dalam waktu setahun ke depan. Oke. Oke, Revina. Nah, sekarang saya nanya sesuatu sama kamu. Kira-kira, ini kan kamu udah susun ini keinginan-keinginan kamu. Berarti yang kamu kejar adalah 1 miliar sebulan. Tiap bulan goal 1 M. Iya, Pak. Oke? Mungkin nggak? Mungkin banget. Mungkin. Mungkin banget. Iya. Cuma satu kok goalnya, 1 M doang. Iya. Gitu kan? Gitu. Oke. Mungkin tahun depan dikejar tuh rumahnya baru. Iya. Gitu Tahun kan. selanjutnya, tahun Pak. selanjutnya Iya. kejar rumahnya. Terus naikin haji orang tua. Iya, Boleh betul. tuh di tahun berikutnya. Nah, tapi ini juga kalau kamu mulai nih, wah ini kebeli nih, wah Vespa gitu warna putih tahun 2023 misalnya. Tahun 2024. Jadi pemicu buat kamu dong. Kamu lebih semangat lagi Iya, dong. Pak, itu motivasi buat saya itu. Nah, itu kejar dulu berarti. Iya. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya tanya satu hal sama kamu, kalau nggak tercapai gimana? Berarti kalau nggak tercapai apa ininya Iya dong, dreamsnya, dreams kamu kalau nggak tercapai gimana? saya usaha lagi di tahun depan. Usahain lagi di tahun depan. Karena balik lagi Revina gini, usaha kalau kamu cuma mengharapkan, oh saya bakal jadilah dalam waktu sebulan 2 bulan, itu nggak mungkin gitu loh. Iya. Iya kan? Usaha tuh bukan kayak kita makan cabai. Iya. Intinya kamu harus ngebentuk kan personal branding kamu kan. Iya. Itu tuh dibutuhkan waktu bertahun-tahun.
Nah, kamu siap nggak? Siap. 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 Kade nih, besok lusa muntaber, muntut tanpa berita. Kamu tahu Raffi Ahmad nggak? Tahu Pak. Tahu ya Raffi Iya. Ahmad ya? Cakep nggak? Lumayan Pak. Lumayan, cakep. Lucu nggak? Biasa aja, kayaknya Biasa aja. banyak artis yang lebih lucu dari dia kan? Iya. Terus dia pinter nyanyi nggak? Nggak juga. Nggak juga ya Pak. Nggak juga kan? Biasa aja. Terus apakah dia terkenal? Jelas. Jelas ya itu kan? terkenal. Tapi dia nggak pinter nyanyi, nggak terlalu pinter lah nyanyi. Ya cakep. Terus lucu, nggak terlalu lucu juga, lucuan komeng kayaknya. Iya kan? Iya Pak, betul. Iya kan? Tapi kenapa dia karirnya bisa paling atas sekarang? Kamu tahu nggak? Punya personal branding yang tinggi. Selain itu, Banyak kenalan. ya artis juga semua banyak kenalannya. Tapi kenapa dia sekarang menjadi top skor untuk artis Indonesia? Kamu tahu nggak? Kekayaan. Ya, selain itu, kamu tahu nggak kenapa dia bisa menjadi top artis Indonesia? Selain personal branding, nggak tahu Pak. Nggak tahu. Iya. Attitude-nya. Gue pernah denger dari teman-temannya dia, ya istilahnya kerabat bisnisnya dan banyak hal lah ya. Itu tuh kalau intinya gini, dia tuh kalau dihubungin pasti jawab. Di WA pasti jawab. Kalaupun sibuk itu dia pasti voice note. Oke. Tahu kan? Iya. Iya. Dan dia pasti jawab intinya. Nah, itu attitude-nya. Intinya walaupun dia sesibuk apapun pasti jawab. Komunikasi berarti Pak ya? Iya. Banyak orang sekarang tuh tahu-tahu ganti nomor handphone. Iya. Tahu-tahu hilang dari peredaran, ya kan? Ya makanya karirnya segitu-gitu aja. Ganti handphone. Kenapa ganti? Gara-gara pinjol gitu kan? Iya. Kenapa ganti? Ya gara-garanya misalnya di sini banyak gangguan. Akhirnya karirnya ya mentok segitu-gitu aja. Jadi secara attitude dia susah dihubungi. Ya kan istilahnya kan istilah dia lari dari kenyataan. Iya. Kayak gitu tuh. Nah, saran saya sih buat Revina ketika kamu yang namanya hidup ini nggak akan mulus loh, kedepannya nggak akan mulus. Iya Pak, pasti. Ketika kamu menjalankan ini bakal banyak yang namanya hambatan. Iya. Ya kan? Banyak dari agent-agent ketika saya awal-awal antusias banget, semangat banget. Tapi ketika udah berjalan, lah kok dihubungi checklist 1. Kayak tadi saya lihat ya, yang ke Bu Pelin itu langsung checklist 1 Pak. Oh, itu mah tadi di grup. Oh Itu di grup. Oke. Lu jangan ngomong, ini live loh. Iya, maaf Pak. Oke, nah jadi saya banyak nih dari agent-agent tadinya aktif banget, tapi begitu dihubungin, Pak sorry saya diare, Pak sorry ini motor kempes, Pak sorry saya apa gitu, tahu-tahu checklist 1. Saya tuh mikir ini tuh orang ngapain gitu kan, udah buang waktunya banyak di sini, udah gitu udah saya settingin apa segala macam, tahu-tahu checklist 1, udah gitu nggak bisa dihubungin. Nah kita gambarin dari Raffi Ahmad aja. Kenapa dia secara karir naik terus? Karena secara attitude dia itu gampang dihubungi. Ingatin ya, kamu jangan pernah ganti nomor handphone Iya kamu. Pak, siap. Oke, udah gitu kamu harus bisa dihubungin. Kalaupun kamu sibuk, Iya, ya harus bisa dihubungin. siap. Kalaupun kamu terima yang namanya, ya istilah berita pahit lah ya. Iya. Ini nggak jadi transaksi atau apapun itu, atau kamu misalnya nih harus menerima tantangan apa gitu Iya. kan, kamu ngadepin klien yang seperti apa, ini aja jangan lari dari kenyataan kalau kamu mau karir kamu naik. Siap Pak. Oke. Oke. Kalau ini nggak tercapai gimana, ya udah nggak apa-apa, semua kan proses, Iya, nggak akan betul. terjadi dalam waktu singkat Iya. gitu kan, intinya kayak gitu. Nah terus saya tanya lagi sama kamu, apa sih halangan terbesar untuk kamu bisa mencapai ini semua? Kalau untuk sekarang saya masih susah untuk membagi waktu. Misalkan nanti saya ketika kuliah Pak, kan saya ngajar, takutnya Ngajar apa? ngajar di SMA Pak. Saya kan dari pendidikan ekonomi, kebetulan semester 6 tuh harus MBKM yang PPL itu Pak, yang ngajar di SMA tuh selama 6 bulan
4 bulan Pak. Tapi PKL maksudnya, praktek kerja lapang. Akhirnya gitu. iya, Seperti akhirnya itu. seperti itu Pak. Oh, Iya. oke. Jadi kalau saya ngajar seperti itu kan, saya harus seperti jam guru ya Pak ya. Jadi pulang sama halnya kayak guru misalkan pulang jam 3 gitu Pak. Nah, saya tuh belum bisa takutnya Pak, belum bisa ngebagi waktu gitu Pak. Tapi saya usahain ketika saya misalkan habis pulang, misalkan saya istirahat dulu, saya bisa cari gitu Pak rumah-rumah yang masih sekitar situ atau ke Setiabudi kan, takutnya saya nanti juga selain ngajar saya takutnya ke UPI Pak gitu. Jadi saya bisa gitu Pak, bisa mencari rumah gitu yang mau dijual gitu Pak. Nah, Revina, ini saya juga nitip pesan sama kamu. Kelemahan bisnis ini, itu tuh orang banyak menjadikan bisnis ini tuh adalah freelancer. Iya sampingan. Iya saya mikirnya gitu Pak. Iya kan? Iya. Kebanyakan orang menjadikan bisnis itu sampingan. Gak masalah kalau misalnya sampingan itu kamunya komitmen. Jadi gini loh, sampingan gak masalah yang tadinya 2 jam setelah sampingan ini bisa menutupi penghasilan seluruh keuangan yang kau butuhkan. Iya. Ya kau bisa menambahkan waktunya lagi kan? Iya betul. Nah, tapi kebanyakan gini, ini mah sampingan, akhirnya besoknya saya mau kerjain, tapi nanti aja lah saya sibuk ini. Intinya kamu harus konsisten. Oke Pak. Konsisten dalam segala hal. Kalau kamu mau menjadikan ini sebagai, kalau mau dibilang kendaraan lah ya, Iya. kamu harus konsisten. Pernah lah, kamu mungkin pernah makan kuliner yang enak di mana? Yang kamu suka lah apa misalnya? Kulinernya atau jalannya? Makanannya lah. Makanannya. Yang kamu suka apa? Banyak sih Pak, saya mah enggak. Satu. Apa ya? Satu aja. Satu gudeg kayak apa kayak? Seblak sih Pak. Seblak. Iya. Nah, seblak. Nah, kamu tahu nggak sih dia udah berapa kali buat seblak itu? Banyak Pak. 10 kali? Ada. Lebih. Lebih ya? Sehari lebih dari 10 kali. Sehari lebih dari 10 Iya. kali. Berarti kan dia melakukan secara konsisten. Iya. Sehingga dia punya penghasilan dari seblak itu dan mungkin penghasilannya banyak. Gitu Betul. kan? Jadi enak seblaknya kan? Iya. Nah sama, mungkin dia belajar bertahun-tahun ya kan buat seblak. Pertama kali mungkin nggak enak seblaknya. Iya. Rasanya apa sih, cuma asin sama pedas doang gitu Iya. kan. Akhirnya dia coba tambahin macam-macam. Mungkin dia belajar dari orang tuanya atau belajar dari neneknya mungkin buat seblak yang enak gimana. Iya Pak. Dan itu kan nggak mungkin sehari. Iya. Konsisten dia. Iya. Dia ikutin terus gitu kan. Nah sama ketika di bisnis ini juga. Bisnis ini tuh memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu yang tadi. Banyak orang melihat bisnis ini tuh adalah freelancer. Iya. Ya udah deh, gua komitmen 2 jam gitu kan, 3 jam sehari. Ternyata pada saat praktek tuh nggak gitu. Karena dipikirnya freelance, besok lagi hari ini gua sibuk. Ketika besoknya lagi, hari ini gua harus ngajar nih, nggak bisa, gitu kan? Besoknya lagi, nggak bisa ini gua mau kongko sama temen-temen. Ya akhirnya udah, nggak pernah lah yang namanya dikerjain Iya, gitu loh. iya, Pak. Nah kebanyakan gitu, Revina. Akhirnya setting target dan lain-lain boro-boro kecapai. Iya. Ya gue sih berharap kamu bisa konsisten. Iya. Bismillah dulu ya Pak ya. Iya, bismillah dulu lah. Bismillah dulu. Kamu konsistenin Iya. di usaha ini. Iya. Gitu. Misalnya satu hari komitmen 3 jam. Iya. Ya udah lo komitmen 3 jam sehari. Oke, Pak. Kamu atur waktu. Misalnya kamu kapan nih ngajar? Dari pagi dari jam 7 misalnya sampai jam 10. Iya. Ya afternya kamu ngelakuin ini. Oke Pak. Gitu, dan jangan lupa sering-seringlah untuk ngobrol. Iya, sama Ngobrol senior. sama senior agent, ngobrol sama owner. Intinya kau benar-benar harus menjadikan usaha ini tuh darah daging kamu gitu. Iya, oke Pak. Gitu ya. Iya. Kalau kau mau mencapai ini ya, Iya. karena balik lagi kalau saya lihat target kamu cukup besar. Iya. Bisa nggak kecapai? Ya kalau kau benar-benar menjadikan ini suatu kendaraan, mungkin ya kalau kamu target setahun kan, ini bisa lah 4 bulan harusnya. Bisa. 4 bulan sampai setengah tahun harusnya bisa kecapai. Iya, soalnya bulan ini saya semangat Pak. Cuman saya tuh mungkin ilmunya masih dasar gitu, makanya saya meminta untuk bertemu dengan senior gitu untuk ngobrol karena kebetulan waktu beberapa hari kan
saya tuh sempat salah Pak ya, ngechat di grup gitu, padahal saya tuh ingin menjualnya, tapi saya tuh salah, malah saya tuh nulis WTR kan, sedangkan WTR tuh ada customer yang mau sewa, sedangkan saya tuh mikirnya mungkin saya yang salah gitu, kurang paham, jadi akhirnya dikasih tahu sama senior saya, terus akhirnya diajak ketemu untuk ngobrol, dan sekarang untuk ngobrol, makanya mungkin kedepannya saya didampingi dulu ya Pak ya untuk sama senior, tapi untuk kedepannya lagi saya bisa ngelakuin sendiri, mungkin kayak gitu Pak. Intinya sih yang namanya usaha ini tuh bukan kayak kamu jawab kuis. Oh Iya. salah dan benar, enggak. Usaha ini tuh kayak kamu coba, kalau salah gagal, kamu coba lagi nggak apa-apa. Iya. Aduh kemarin WTB WTR gue salah nih caranya, it's okay. Iya. Usaha tuh memang begitu. Tapi kalau kamu berhenti, ya itu kamu gagal 100%. Iya. Tapi kalau kamu mencoba lagi, berarti kan belum gagal. Iya. Gitu. Semakin kamu banyak salah, semakin bagus. Jadi kamu belajar gitu kan, dan kamu harus belajar juga dari orang lain. Iya Pak. Gitu. Jadi kan pengalaman terbaik itu bukan kamu ngalamin terus sendiri, enggak. Kamu harus belajar juga. Pak Alek, kalau misalnya begini begitu bagaimana? Iya. Nah kamu harus banyak nanya. Iya Pak. Intinya kayak Siap. gitu. Nggak apa-apa buat dia sibuk, nggak masalah. Yang penting kan kamu ngasilin. Iya betul. Dan dia juga pasti seneng kok kalau kamu Iya. ngasilin. Karena dia juga ngasilin. Iya Pak. Gini Pak, izin bertanya. Misalkan gitu, saya tuh dapat plang rumah yang mau dijual, tapi itu tuh di malam hari, tapi sama saya tuh dipoto, tapi saya chat ownernya besok paginya, nggak apa-apa itu Pak? Iya nggak apa-apa tuh. Oh, Kenapa emang? takutnya gitu kan, saya lihat-lihat listingan di grup ada siang hari kan, misalkan saya lagi lewat pulang dari mana gitu, saya dapat misalkan 3 rumah yang mau jual tapi di malam hari, sama saya foto dulu misalkan Pak. Orang kadang gini, hari ini dia foto pagi-pagi, ya udah gitu jam 12 ke atas dia ngelakuin yang namanya showing sama buyer gitu Iya. kan, negosiasi dan lain-lain. Itu baru di chatnya besoknya. Ada yang kayak gitu. Nah kalau kau bisa nyamannya dengan kayak gitu is okay. Intinya kamu harus konsisten. Oke Pak. Karena sesuatu yang takes time, Iya. sesuatu yang takes time itu nggak akan bisa dibodohin gitu loh. Iya. Contoh gini lah, ketika kamu misalnya nge-upload suatu konten di Instagram, pertamanya nggak viral gitu kan, tapi kalau diikutin terus lama-lama kan Viral. FYP juga gitu. Iya betul Pak. Mungkin kamu dari upload 1, 2, 3, yang nggak berhenti terus 100, 200, pas ke 201 viral gitu kan. Iya. Akhirnya kamu followersnya banyak dan lain-lain kan. Nah itu takes time. Jadi semua itu gara-gara konsisten. Iya Pak. Nggak akan pernah tahu apakah ke 105, apakah ke 5, apakah ke 6, apakah ke 501, nggak tahu. Iya. Intinya ya kamu harus konsisten. Baik Pak. Gitu. Oke, lanjut ya. Siap. Nah, kira-kira apa yang bisa mensupport kamu untuk kamu mencapai mimpi ini? Suatu apa sih yang kira-kira bisa mensupport kamu? Contohnya gimana Pak? Ya contohnya kan, udah berkeluarga belum sih? Belum kan? Belum. Nah, contohnya misalnya ibu kamu atau setiap saya goal saya mau makan enak. Apa yang kira-kira bisa mensupport itu kamu? Pak, iya itu. Misalkan Self reward berarti itu kan? iya, Heeh. dan kayak saya tuh pengen misalkan kayak bulan ini gitu Pak, saya pengen ngegolin karena saya tuh pengen ya makan enak udah tentu ya Pak ya, cuman saya tuh pengen liburan gitu Pak. Nah liburan tuh untuk diri saya sendiri gitu Pak, kayak saya pengen ke Jogja atau ke Bali untuk liburan, untuk refreshing, atau enggak saya bisa quality time sama keluarga, liburan kemana gitu Pak, karena saya Walaupun jarang lokal lah ya. iya It's saya okay. jarang banget Pak kayak quality time liburan sama keluarga tuh jarang banget, jadi saya tuh pengen ngegolin di bulan ini gitu Pak, kayak saya bisa jadiin motivasi itu gitu Pak. Oke, berarti kamu harus sisipin tuh nanti. Ya jalan-jalan ke Pangandaran kayaknya nggak akan habis 10 juta deh. Iya. Gitu kan. Coba nanti sisipin itu gitu kan. Sesuatu yang bisa mensupport kamu untuk kamu bisa menggapai ini. Jadi maksudnya
Kamu kan pasti ngabisin tenaga, waktu, pikiran, itu teh bensin kan? Iya, Nah, untuk kamu ngisi bensinnya, mungkin kamu harus healing gitu. iya betul. Nah, coba healing kan gak usah kayak jauh-jauh. Iya, Contohnya ke Ciwidey, kan iya, udah healing. iya betul Nah, Pak. mungkin kamu harus sisipin itu nanti budgeting buat itu. Contoh kalau ngasilin, ya kamu 1 juta buat kesana Iya, gitu. Ya itu harus lah, coba nanti dibuat kayak gitu. iya, oke Pak. Oke, rinciin lagi, terus nanti visualisasiin kira-kira. Contoh, misalnya motor Vespa warna putih tahun berapa, nah Iya, kamu coba pasang di kamar kamu. iya, Terus iPhone 13 yang 128 giga gitu kan. Nah nggak tahu nanti kalau misalnya akhir tahun kecapainya iPhone 14, nggak masalah itu kali. malah jadi seneng ya Pak ya. Gitu kan. Intinya harus ada warnanya, iPhone-nya harus ada, Oke, gitu kan. Terus misalnya pinjol atau pinjaman nih, lupa gue pengen beresin gitu kan. iya, Nah lu tempel tuh si pinjaman kamu ada berapa tuh, nanti kan berkurang terus saldonya kan. iya, Iya kan, kalau tadinya 8 juta, oh jadi 2,5-nya nih, nah kan motivasi. iya betul Pak. Iya kan, Iya, nah kayak gitu. Jadi before after ya. Before adalah 8,5, after adalah 0. Nah Iya. itu kan jadi motivasi. Oke, Terus biaya kuliah, nih gue harus kejar ini nih, tiap tanggal berapa bayar si biaya kuliah gitu kan. Iya. Nah lu tempelin tuh 4 hal itu oke Pak. untuk mencapai target kamu. Oke, oke, Oke? oke. Nah intinya, kau pernah nggak sih setting ini sebelumnya? Belum Pak, tapi kadang saya tuh cuman ngelis doang di apa kayak memo saya pengen apa gitu. Oh, Belum saya visualisasiin gitu. Misalkan saya tempel di apa dinding atau apa. Paling Nah. saya list doang gitu. kadang kan orang tuh ketika bikin setting begini tuh malu. Iya Pak, Capek nggak ya? Gitu kan? Iya. Kok gua kayak anak kecil. Ini teh beneran loh. Iya. Ketika kamu memvisualisasikan sesuatu, gitu. Ketika kamu setting sesuatu, sebenarnya kamu tuh lagi minta ke Tuhan kan? Bener nggak sih? Betul. Tuhan, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kau pernah nggak sih jalan-jalan naik kereta? pernah Pak? Kereta pesawat? Enggak Nggak. pernah. Kereta lah sekarang. Kamu kenal nggak sama masinisnya? Enggak. Enggak, tapi kenapa lu naik kereta itu dan lu percaya bakal nyampe ke tujuan lu? Karena saya percaya bakal sampai gitu Pak. Tapi lu nggak kenal kan? Iya nggak kenal. Iya, kenapa ketika lu minta sesuatu ke Tuhan, lu nggak yakin dia bakal ngecapai? Dan lu berpikir bahwa kok kayak anak-anak? Kadang dari lingkungan apa keluarga sih Pak, kadang saya tuh kadang diketawain sama kakak-kakak saya kayak nggak mungkin gitu kamu bisa kayak gini, kamu cuman kerja ini atau lagi kuliah pengen ini. Jadi dari situ Pak, dari dalamnya dulu kadang nggak support ke sayanya gitu. Kadang ketika orang kan ngomong kan, ketika kau punya rezeki, kau bersyukurlah gitu. Sebenarnya ada baiknya ada enggaknya kalau menurut saya. Ketika kamu dapetin sesuatu, ya kau bersyukur iya, tapi kamu semangatnya jangan padam dan jangan berpikir bahwa ya udahlah ini yang dikasih Tuhan cuma segini gitu loh. Iya, nggak pernah. Kadang orang ketika ya bersyukur gitu udah gitu berhenti gitu Iya. kan. Ya udah si apinya yang tadinya gede tuh lama-lama ngecilin. Iya betul. Udah gitu kan ketika dia nggak mau setting, ya berarti dia nggak percaya sama Tuhan dong. Lu setiap hari berdoa sama Tuhan. Tapi ketika lu suruh setting sesuatu, lu tuh nggak yakin ini bakal tercapai. Nah, lu apa yang dimaksud dengan seorang tuh punya agama yang istilahnya dia itu bertakwa sama Tuhan gitu? Iya Pak. Iya kan? Iya. Kalau kamu nggak percaya nih bakal kecapai. Sedangkan lu naik kereta aja yang lu nggak kenal masinisnya siapa, lu percaya gitu. Aneh nggak sih? Iya aneh Pak, aneh. Iya. Jadi maksudnya itu, kenapa kamu setting ini, dan saya sih appreciate banget sama Revina. Iya. Kamu bisa setting ini gitu sekarang dan kamu berani untuk setting ini. Iya. Gitu. Kayak gitu. Sebenarnya sih dari dulu tuh saya cuman butuh support sama dukungan doang sih Pak. Kadang saya tuh kayak punya keinginan apa tuh cuman saya list atau saya pendem karena kadang di rumah tuh kadang saya nggak dapet support gitu dari keluarga gitu. Kadang cuman kayak enggak lah nggak akan kejadi gitu. Mau dari orang tua atau dari kakak juga gitu. Makanya ya sebelum saya kenal
belum kayak kerja di agen properti, saya paling settingannya cuma di list atau kadang saya cuma mikirin doang, saya bisa nggak ya kayak gitu. Nggak masalah. Kamu pernah main game? Pernah Pak. Pernah main game ya? Iya. Di game itu kan ada 2 karakter sebenarnya. Ya secara general lah. Iya. Yang pertama adalah NPC. Yang kedua adalah player. Iya. Iya kan? NPC ini itu seakan-akan seperti orang tua kita. Maksudnya gimana Pak? Dia tuh udah disetting, ya kan? Udah disetting bahwa kalau kamu mau sukses, kamu tuh harus kerja, SD harus ini dulu, harus sekolah. Iya. SD, SMP, SMA. Iya. Baru udah gitu, Kuliah. kalau bisa kuliah. Udah gitu Kerja. jadilah PNS. Nah itu udah disetting seperti itu, jadi udah diprogram, itu NPC kan. Iya. Nah ternyata sekarang itu udah berevolusi, bahwa kalau kamu mau sukses, itu tuh nggak bisa cuma sebatas sampai situ. Jadi ya nggak masalah, mereka tuh ya memang udah disetting kayak gitu, sukses menurut mereka tuh kayak gitu. Iya. Dan kalau kamu mau lihat, ya nggak ada kali orang yang jadi PNS terus jadi miliuner, kan nggak ada. Nggak ada. Nah itu maksud saya. Jadi memang harus dirubah gitu loh polanya. Gitu. Apakah kamu mau jadi NPC yang tetap kamu ngomong ke anak kamu seperti itu, atau mau dirubah jadi player? Kalau player kan istilahnya ini kayaknya ada yang salah deh si sistemnya gitu kan. Iya. Gue harus rubah deh sistem ini gitu. Nah kayak gitu intinya, Revina. Oke Pak. Oke? Oke. Nah, terus saya mau cerita satu hal lagi nih. Boleh Pak. Soal, lu tahu nggak sih sesuatu yang nggak bisa lu bunuh apa sih? Nggak tahu Pak. Kalau manusia bisa lu bunuh kan, lu nggak seneng misalnya sama gue, lu bunuh gue bisa kan? Bisa. Ya, lu nggak seneng misalnya sama kameramen, lu bunuh dia bisa kan? Bisa. Iya kan? Iya. Oke. Nah, tapi sesuatu yang nggak bisa lu bunuh apa? Tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Sesuatu yang nggak bisa lu bunuh itu adalah mimpi lu sendiri sebenarnya. Iya kan? Iya, Sesuatu yang nggak bisa lu bunuh adalah mimpi lu sendiri. Jadi ketika lu berpikir bahwa gue kayaknya udah nggak sanggup nih, gue dulu memang iya sih pernah mengsetting ini, bayar kuliah sendiri, bayar si pinjol dan lain-lain. Tapi ternyata kayaknya mimpi gue terlalu tinggi deh, akhirnya nggak tercapai. Mimpi itu ketika lu mau bunuh, apakah dia bakal hilang? Enggak. Dia nggak bakal hilang. Dan ketika lo berpikir mimpi lo terlalu jauh, terlalu tinggi, lo mau kabur dari dia juga tetap ada di situ, Iya, gitu kan? bisa kabur. Dia nggak bakal hilang, gitu. Dan ketika lo sebel sama mimpi lo, gitu, karena nggak tercapai, lo mau pukul sekuat tenaga pun, mimpi lo nggak akan mati. Iya betul Pak. Dia tetap ada di situ, oke? Dan yang namanya umur, the matter of time, pasti tua Iya. dong. Iya pasti. Bener kan? Betul. Dan mimpi lu tetap ada, gitu. Oke? Dan ketika kita tua, mimpi itu akan bangkit lagi. Tahu nggak dalam bentuk apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Mimpi kita akan bangkit lagi dalam bentuk penyesalan. Iya dong, Iya. gue dulu pernah setting ini, pernah setting itu, pernah. Ternyata ketika lo tua, aduh harusnya gue, kan banyak orang berpikir gini, kalau gue kembali muda, gue akan perbaiki ini. Tapi kan itu cuman omongan doang. Iya kan? Betul. Lu masih muda, lu masih punya yang namanya Semangat. ya, kau masih punya 2 dari energi yang ada di dunia ini. Apa? Tenaga sama waktu. Mungkin secara uang belum gitu kan. Tapi kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, yaitu tenaga sama waktu. Oke? Tenaga sama waktu ini kau pakai untuk kamu bisa menjadikan diri kamu adalah seorang yang expert. Secara knowledge mungkin kamu cukup bisa jadi guru, udah kuliah, udah cukup lah secara knowledge. Iya. Cuman yang kamu kurang mungkin experience. Iya. Jadi saran saya jangan takut untuk ngobrol sama orang. Kuncinya usahanya cuma ngobrol sama orang. Ketika kamu lihat ada listingan, kamu kunjungin, ingetin kunjungin. Jangan cuma listing itu terima foto sama spesifikasi. Oke Pak. Ingetin ya, kalau kamu mau kejar ini yang namanya target, kamu harus ngobrol sama mereka. Kamu harus benar-benar menjadikan usaha ini tuh ya mendarah daging gitu. Nggak bisa cuma sekadar ya udahlah
suam-suam kuku gitu, anget-anget tai ayam nggak bisa Iya. gitu loh. Karena jujur target kamu lumayan besar gitu, paham ya? Iya. Kalau kamu punya mimpi, jadiin bro. Siapa? Jangan tunggu tua intinya. Omi setahun kecapai luar biasa. Oke Revina. Oke Pak. Ya, paling segitu aja sih dari saya soal setting dreams hari ini. Oke Pak. Semoga dengan setting ini kau bisa tambah semangat, bisa tercapai semuanya. Amin Amin Pak. lah ya. Amin. Thank you, Revina. Oke, terima kasih Pak. Iya.